Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang sejarah Trajanus. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu maupun yang akan datang. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Dalam sejarah Kekaisaran Romawi ada era 5 kaisar baik, 5 good emperors, yang dipilih serta dilatih untuk memastikan transisi kekuasaan yang damai dan lancar. Mereka adalah Nerva, Trajan, Hadrian, Antonius Pius, dan Marcus Aurelius. Dari kelima nama ini, Kaisar Trajan mendapatkan gelar Optimus atau yang terbaik. Dilansir dari National Geographic, Kaisar Trajan yang memerintah tahun 98 hingga 117 Masehi memperluas perbatasan Kekaisaran Romawi sampai ke batas terbesarnya. Tidak hanya itu, dia juga memerintah dengan kebaikan dan kemurahan yang luar biasa kepada rakyatnya. Pemilihan Trajan sebagai kaisar oleh Nerva menjadi presiden penting bagi para penguasa Roma. Trajan adalah komandan militer dan kaisar pertama yang tidak lahir di Italia. Dia lahir di Italica, Baetica, Spanyol pada masa kini. Pesan yang disampaikan saat kenaikan pangkatnya amat jelas, yakni orang-orang terpelajar dan berkualitas dari seluruh kekaisaran dapat bercita-cita untuk menduduki jabatan tertinggi di negeri itu. Trajan atau dalam bahasa Latin bernama lengkap Caesar Divi Nervae, Filius Nerva Traianus Optimus Augustus ini memperluas jangkauan Kekaisaran Romawi di Mesopotamia sampai ke Teluk Persia. Kendati demikian, dia lebih dikenang karena operasi militer melawan Dacia. Orang-orang Dacia sering menyerbu kota-kota perbatasan Romawi dari wilayah mereka yang kini bernama Rumania. Pada tahun 103 Masehi, Trajan mengakhiri serangan 2 tahun ke Dacia. Caranya dengan menandatangani perjanjian dengan Raja Dacia, Decebalus. Hanya saja yang terjadi setelahnya orang-orang Dacia melanggar perjanjian tersebut. 2 tahun kemudian atau tahun 105 Masehi, ketika Trajan kembali ke Dacia, dia tidak menunjukkan rasa belas kasihan. Penghancuran yang dilakukan oleh orang Romawi digambarkan dalam ukiran rumit di tiang Trajan. Roma setinggi 38,4 meter. Seperempat dari 155 adegan di tiang Trajan menggambarkan pertempuran yang terjadi kala itu. Desa-desa terbakar, tentara Romawi memegang penggalan kepala dari orang-orang yang kalah. Ketika Dacia akhirnya jatuh, Trajan membawa pulang hadiah yang mencengangkan. Diperkirakan ia membawa emas dan perak masing-masing sekitar 453 kg. Uang yang didapatkan dari peperangan ini digunakan dengan baik oleh Trajan di seluruh kekaisaran. Dia membangun jalan, jembatan, saluran air, dan pelabuhan dari Spanyol ke Balkan hingga Afrika Utara. Di Roma sendiri, dibangun saluran air baru yang menyalurkan air dari utara dan lain-lain. Kepada orang-orang Romawi, pemilik nama asli Marcus Ulpius Nerva Traianus ini menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Khususnya di bidang kesejahteraan sosial, Trajan meningkatkan jumlah gandum yang dibagikan kepada warga miskin. Dia membagikan hadiah uang tunai, mengizinkan provinsi-provinsi untuk menyimpan pengiriman uang emas yang biasanya akan dikirim ke kaisar, dan mengurangi pajak. Trajan meniru temannya sejarawan Plinius Muda, Pliny the Younger, dengan memperluas dana publik yang disebut alimenta untuk merawat anak-anak miskin. Faktanya, Plinius sendiri yang mengabadikan beragam kebijakan dalam pemerintahan Trajan. Salah satu dari banyak suratnya kepada kaisar bertuliskan,
Semoga Anda dan dunia melalui kemampuan Anda menikmati setiap kemakmuran yang layak untuk pemerintahan Anda. Dari Plinius Muda, para sejarawan mengetahui kondisi Roma pada masa pemerintahan Kaisar Trajan. Pada akhir tahun 115, Trajan nyaris tidak lolos dari bencana alam gempa bumi yang menghancurkan Antioquia atau di masa modern Antakya, Turki. Melansir dari Britannica, setahun kemudian terjadi pemberontakan baik di wilayah yang baru ditaklukkan dan di komunitas Yahudi di beberapa provinsi bagian timur. Trajan putus asa dan dalam kesehatan yang buruk meninggalkan Antioquia menuju Roma. Dia meninggal dunia pada usia 64 tahun di Selindus, kini Selindi, di pantai selatan Asia Kecil. Abunya dikembalikan ke Roma untuk pemakaman kenegaraan dan dikuburkan di dasar tiang Trajan. Dalam 2 perang berturut-turut antara 101 dan 106 Masehi, Kaisar Trajanus menggalang puluhan ribu tentara Romawi. Mereka menyeberangi Sungai Danube lewat 2 jembatan yang termasuk terpanjang di dunia kuno. Mereka 2 kali mengalahkan kekaisaran barbar perkasa di wilayah mereka sendiri dengan lanskap bergunung-gunung, lalu secara sistematis menghapusnya dari muka Eropa. Perang Trajanus terhadap bangsa Dacia, peradaban di daerah yang kini menjadi Rumania, merupakan peristiwa penting dalam masa kekuasaannya yang sepanjang 19 tahun. Seorang pencatat sejarah masa itu menyombongkan bahwa penaklukan itu menghasilkan hampir 1/4 juta kilogram emas dan hampir setengah juta kilogram perak, belum lagi provinsi baru yang subur. Harta rampasan itu mengubah lanskap Roma. Untuk memperingati kemenangan, Trajanus memerintahkan pembangunan alun-alun yang mencakup lapangan luas yang dikelilingi barisan tiang beratap, 2 perpustakaan, gedung sipil besar yang disebut Basilika Ulpia. Alun-alun itu unik di kolong langit, kata seorang sejarawan awal dengan menggebu-gebu. Di sana menjulang sebuah menara batu setinggi 38 meter. Di puncaknya terpasang patung perunggu sang penakluk. Pada permukaan menara itu, kisah tentang perang Dacia dituturkan memutar. Ribuan orang Romawi dan Dacia yang diukir dengan cermat tampak sedang berbaris, membangun, bertempur, berlayar, menyelinap, bernegosiasi, memohon, dan musnah dalam 155 adegan. Dirampungkan pada tahun 113, menara ini telah berdiri selama 1900 tahun lebih. Ukiran yang terkikis menyulitkan orang untuk melihat dengan jelas beberapa adegan pertama kisah itu. Di sekelilingnya terdapat reruntuhan, alas kosong, batu ubin retak, tiang patah, dan patung pecah, menyiratkan kemegahan Forum Trajanus dan menjadi saksi tentang kejayaan kekaisaran lampau. Menara itu adalah salah satu pahatan monumental paling khas yang selamat dari masa kejatuhan Romawi. Selama berabad-abad, para ahli kebudayaan Romawi dan Yunani kuno menganggap ukiran ini sebagai sejarah visual perang, dengan Trajanus sebagai pahlawan dan Decebalus, si Raja Dacia, sebagai musuh yang layak. Para arkeolog menelaah adegan itu untuk mempelajari seragam, senjata, perlengkapan, dan taktik pasukan Romawi. Dan karena Trajanus menghancurkan Dacia, menara itu dan sisa patung tentara pecundang yang dulu menghiasi alun-alun ini kini dihargai bangsa Rumania sebagai petunjuk tentang penampilan fisik dan pakaian leluhur Dacia mereka. Menara itu sangat berpengaruh, mengilhami monumen-monumen di kemudian hari di Roma dan di seluruh kekaisaran. Selama berabad-abad, sementara penengara lain di kota itu hancur, menara itu terus membangkitkan rasa kagum dan takjub. Seorang paus Renaissance mengganti patung Trajanus dengan patung Santo Petrus untuk menguduskan artefak kuno itu. Para seniman masuk ke keranjang dan turun dari puncak menara untuk mempelajarinya secara terperinci. Cetakan plester menara dibuat mulai 1500-an dan cetakan tersebut melestarikan perincian yang terkikis oleh hujan asam dan polusi udara. Perdebatan masih sengit tentang pembangunan menara itu, maknanya, dan terutama ketepatan sejarahnya. Kadang-kadang
Sepertinya penafsiran tentang menara itu hampir sama banyaknya dengan sosok ukirannya yang berjumlah 2662. Filippo Quarelli, sejarawan seni dan arkeolog Italia, pernah menulis buku tentang topik ini. Di ruang duduknya di Roma, dia menurunkan buku sejarah bergambar yang ditulisnya itu dari rak buku yang penuh sesak. Menara itu karya yang luar biasa, katanya, sambil membalik-balik halaman foto ukiran hitam putih. Kaum perempuan Dacia menyiksa tentara Romawi, orang Dacia menangis dan meracuni diri sendiri agar tidak ditangkap, seperti serial televisi saja. Atau, kata Quarelli, seperti memoar Trajanus. Saat dibangun, menara itu berdiri di antara dua perpustakaan, yang mungkin menyimpan cerita sang kaisar tentara tentang perang itu. Menurut pandangan Quarelli, ukiran itu mirip gulungan tulisan dan catatan harian perang Trajanus kemungkinan besar berbentuk gulungan kertas. Si seniman dan seniman pada masa itu tidak bebas berkarya sesuka hati, tentu bekerja sesuai dengan keinginan Trajanus, katanya. Menurut Quarelli, para pemahat bekerja di bawah pengawasan seorang empu berdasarkan rancangan untuk mewujudkan gulungan Trajanus dalam bentuk pencakar langit dari 17 silinder marmer Carrara terbaik. Sang kaisar menjadi tokoh utama cerita. Dia muncul 58 kali, digambarkan sebagai komandan cerdik, negarawan ulung, dan pemimpin alim. Di sini dia berpidato kepada pasukan. Di sana dia berunding dengan para penasehat dengan penuh pertimbangan. Di situ dia memimpin persembahan kepada dewa-dewa. Ini upaya Trajanus untuk menjadi tak hanya orang militer, kata Quarelli, tetapi juga orang berbudaya. Tentu saja ini spekulasi Quarelli. Apapun bentuknya, memoar Trajanus sudah lama hilang. Bahkan petunjuk yang diperoleh dari menara itu dan penggalian di Sarmizegetusa, ibu kota Dacia, menyiratkan bahwa ukiran itu lebih merupakan pemikiran Romawi daripada sejarah. John Colston, pakar dalam ikonografi, senjata, dan perlengkapan Romawi di University of St. Andrews di Skotlandia, berbulan-bulan mempelajari menara itu dekat-dekat dari perancah di sekelilingnya selama pemugaran pada 1980-an dan 1910-an. Dia menulis disertasi doktoral tentang monumen itu dan masih terus terobsesi dan senang berdebat sejak itu. Orang ingin sekali membandingkannya dengan media berita dan film, katanya. Mereka menafsirkan secara berlebihan sejak dulu begitu. Semuanya generik. Anda tidak boleh percaya sepatah kata pun. Menurut Colston, tidak ada satu sosok utama yang merancang ukiran itu. Perbedaan kecil dalam gaya dan berbagai kesalahan yang kentara, seperti jendela yang menyela adegan dan tinggi adegan yang tidak konsisten, meyakinkannya bahwa para pemahat membuat menara itu sambil jalan, berdasarkan berita yang mereka dengar tentang perang. Tidak ada seorang empu seniman besar yang senang dibayangkan para sejarawan seni, katanya. Komposisi ini dilakukan oleh orang-orang kecil di permukaan batu, bukan gambar rancangan di studio. Karya seni ini, menurut pandangannya, lebih tepat disebut terinspirasi oleh daripada berdasarkan kisah. Lihat saja prioritas menara itu. Hanya ada sedikit pertarungan dalam penggambaran kedua perang itu. Tidak sampai seperempat ukiran menampilkan pertempuran atau pengepungan, dan Trajanus sendiri tidak pernah digambarkan bertempur. Menara itu menekankan keluasan kekaisaran Romawi. Pasukan Trajanus mencakup kavaleri Afrika yang berambut gimbal, orang Iberia yang melontar batu, pemanah Syam yang berhelm lancip, dan orang Jerman bertelanjang dada dan bercelana, yang tentu tampak eksotis bagi orang Romawi yang dibalut toga. Mereka semua melawan bangsa Dacia, menyiratkan bahwa siapa saja, seliar apapun rambutnya atau segila apapun selera pakaiannya, bisa jadi orang Romawi. Beberapa adegan masih ambigu dan penafsirannya kontroversial. Apakah bangsa Dacia yang dikepung itu meraih cangkir untuk bunuh diri dengan minum racun
daripada harus dipermalukan di tangan Romawi yang menaklukkan mereka, atau mereka hanya haus saja? Apakah para bangsawan Dacia mengerumuni Trajanus dalam adegan demi adegan sedang menyerah atau bernegosiasi? Dan bagaimana dengan adegan menggemparkan yang menampilkan kaum perempuan menyiksa tawanan yang terikat dan bertelanjang dada dengan obor menyala? Orang Italia melihatnya sebagai tawanan Romawi yang menderita di tangan perempuan barbar. Ernest Oberländer Tarnoveanu, kepala Museo Nazionale di Storia Romaniae, berbeda pendapat. Mereka jelas tawanan Dacia yang sedang disiksa oleh janda tentara Romawi yang marah. Seperti banyak hal tentang menara itu, yang kita lihat cenderung tergantung pada pendapat kita tentang bangsa Romawi dan Dacia. Bagi politikus Romawi, bangsa Dacia bermuka dua. Sejarawan Tacitus menyebut mereka bangsa yang tidak pernah bisa dipercaya. Mereka terkenal suka meminta uang perlindungan dari Kekaisaran Romawi sambil mengirim tentara untuk menjarah kota perbatasan. Pada tahun 101, Trajanus bertekad menghukum bangsa Dacia yang berulah itu. Setelah hampir 2 tahun bertempur, Decebalus, sang raja Dacia, menegosiasikan perjanjian dengan Trajanus, lalu langsung melanggarnya. Roma sudah terlalu sering dikhianati. Pada serbuan kedua, Trajanus tidak main-main. Lihat saja adegan-adegan yang menampilkan penjarahan Sarmizegetusa atau desa-desa yang terbakar. Perang ini mengerikan dan penuh kekerasan, kata Roberto Meneghini, arkeolog Italia yang memimpin penggalian Forum Trajanus. Lihat orang Romawi yang bertempur sambil menggondol kepala terpenggal. Perang itu perang. Legiun Romawi terkenal sangat keras dan bengis. Namun, setelah bangsa Dacia ditaklukkan, mereka menjadi tema favorit bagi para pemahat Romawi. Di Forum Trajanus terdapat puluhan patung tentara Dacia yang tampan dan berjenggot, pasukan marmer berwibawa di jantung kota Roma. Pesan itu tampaknya ditujukan kepada orang Romawi, bukan orang Dacia yang selamat, yang sebagian besar dijual sebagai budak. Tidak ada orang Dacia yang bisa datang dan melihat menara itu, kata Meneghini. Menara itu untuk warga Romawi, untuk menunjukkan keperkasaan mesin kekaisaran yang mampu menaklukkan bangsa yang begitu mulia dan garang. Menara Trajanus mungkin memang propaganda, tetapi menurut para arkeolog ada benih kebenaran di dalamnya. Penggalian di situs-situs Dacia, termasuk Sarmizegetusa, terus mengungkapkan jejak suatu peradaban yang jauh lebih canggih daripada yang tersirat dari istilah barbar, istilah meremehkan yang digunakan bangsa Romawi. Bangsa Dacia tidak memiliki bahasa tulis, jadi yang kita ketahui tentang budaya mereka tersaring melalui sumber-sumber Romawi. Banyak bukti menyiratkan bahwa mereka merupakan bangsa yang berkuasa di wilayahnya selama berabad-abad, menjarah dan meminta upeti dari tetangga mereka. Mereka perajin logam terampil, menambang dan melebur besi, dan mendulang emas untuk membuat senjata dan perhiasan indah. Sarmizegetusa adalah ibu kota politik dan spiritual mereka. Reruntuhan kota itu terletak tinggi di pegunungan di Rumania Tengah. Pada masa Trajanus, perjalanan 1.600 km dari Roma memakan waktu sekurangnya 1 bulan. Untuk mencapai situs itu pada zaman sekarang, pengunjung harus melalui jalan tanah berlubang-lubang di lembah suram, seperti yang dulu dihadapi Trajanus. Pohon-pohon beech menjulang yang tumbuh lebat di atas Sarmizegetusa menghalangi matahari, menyejukkan, bahkan pada hari panas. Ada jalan batu ubin lebar yang merentang dari tembok benteng yang tebal dan setengah terkubur ke padang rumput yang luas dan datar. Bentang hijau ini, teras yang dibentuk di lereng gunung, adalah jantung agama dunia Dacia. Masih ada sisa-sisa bangunan, campuran batu asli, dan reproduksi beton, peninggalan dari upaya pemugaran yang gagal pada era komunis. 3 lingkaran tiang batu menandai adanya kuil megah yang agak mirip dengan gedung-gedung bulat Dacia di Menara Trajanus. Di sebelahnya ada altar batu bundar yang rendah dengan motif sinar matahari, pusat suci alam semesta Dacia. Selama 6 tahun terakhir, Gluflorea
arkeolog dari Universitatea Babeș Bolyai di Cluj-Napoca, menggali situs itu setiap musim panas. Reruntuhan yang tersingkap beserta artefak yang diperoleh kembali dari penjara mengungkapkan pusat produksi dan ritual agama yang makmur. Floria dan timnya menemukan bukti tentang keahlian militer Romawi dan pengaruh seni dan arsitektur Yunani. Menggunakan pencitraan udara, arkeolog mengidentifikasi lebih dari 260 teras buatan manusia yang membentang hampir 5 km di sepanjang lembah. Luas seluruh permukiman itu lebih dari 280 hektar. Betapa kosmopolitan kehidupan mereka di atas pegunungan, kata Floria. Ini permukiman terbesar, paling kompleks, dan paling mewakili di Dacia. Tidak ada tanda-tanda bahwa bangsa Dacia bercocok tanam di sini. Tidak ada ladang yang digarap. Sebaliknya, arkeolog menemukan reruntuhan bengkel dan rumah bersama tungku untuk memurnikan biji besi, bertonton bongkah besi yang siap ditempa, dan puluhan paron. Tampaknya, kota ini menjadi pusat produksi logam, memasok orang Dacia lain dengan senjata dan perkakas yang ditukar emas dan biji-bijian. Sulit membayangkan upacara yang pernah diadakan di sini dan kehancuran peradaban ini. Penghancuran kuil dan altar tersuci Dacia disusul oleh kejatuhan Sarmizegetusa. Semuanya dibongkar oleh orang Romawi, kata Floria. Tidak tersisa satu bangunan pun di seluruh benteng itu. Ini sebuah pertunjukan kekuatan. Kami punya sarana, kami punya kekuatan, kami yang berkuasa. Wilayah Dacia lain juga diporak-porandakan. Di dekat puncak menara terdapat sekilas akhir cerita. Sebuah desa yang dibakar, orang-orang Dacia yang berlarian, provinsi yang kosong kecuali sapi dan kambing. Kedua perang itu tentu menewaskan puluhan ribu jiwa. Seseorang pada zaman itu mengklaim bahwa Trajanus mengambil 500.000 orang tawanan, membawa sekitar 10.000 orang ke Roma untuk bertarung dalam pertandingan gladiator yang dipentaskan selama 123 hari untuk merayakan kemenangan. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.